Serangan ribuan roket pejuang Hamas, seolah memberikan tamparan keras kepada kaum Zionis Israel, yang selama ini sangat sombong dengan teknologinya. Senjata canggih negara Yahudi itu yang selama ini disombongkan sebagai senjata tercanggih di dunia, tak mampu membendung tembakan roket militan Hamas Palestina. Ratusan nyawa warga Israel pun melayang. Bahkan, Israel benar-benar terpukul akibat serangan itu. Meminta bantuan dari sana-sini, seakan kehancuran negaranya sudah di depan mata. Namun di balik perjalanan bangsa Yahudi ini, ada 3 janji Allah kepada mereka. Janji 2 sudah terpenuhi dan 1 seperti segera dibayar. Janji pertama, memberikan hukum kepada bangsa Yahudi. Sikap yang paling menonjol dari bangsa Yahudi adalah pembangkang, dan suka membuat kerusakan di muka bumi. Janji Allah ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran, yang berbunyi, "Dan kami tetapkan Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Surat Al-Isra, ayat keempat. Saat bangsa Yahudi melakukan kerusakan pertama ayat ini turun. Kemudian datanglah hamba-hamba Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi ini. Mereka diusir sampai bercerai-berai di seluruh penjuru dunia. Saat kepemimpinan Umar bin Khattab, seluruh bangsa Yahudi diusir dari tanah Palestina dan Syam. Mereka semua hancur dan tidak lagi membuat kerusakan. Selanjutnya janji kedua Allah kepada bangsa Yahudi adalah kebangkitan dan kejayaan bangsa Yahudi. Setelah mengalami kehancuran dan bercerai-berai, Allah menjanjikan hari kebangkitan dan kejayaan kembali bagi bangsa Yahudi. Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang telah mengusirnya mereka dahulu. Bisa dilihat bangsa Yahudi sudah menduduki kembali tanah Palestina dan Syam. Ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran, di surah Al-Isra ayat ke-6, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak, keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar." Janji Allah kedua ini sudah terpenuhi. Buktinya bangsa Yahudi kemajuan ekonomi dan politik Yahudi sangat luar biasa. Namun, Yahudi kembali menyombongkan diri, dan kembali membuat kerusakan di muka bumi. Nyaris seluruh kekuatan militer negara barat mendukung Yahudi. Namun janji kedua yang sudah terjadi itu tidak akan lama. Sebab janji ketiga akan dibayar. Lantas apa janji ketiga Allah itu? Janji ketiga Allah kepada bangsa Yahudi adalah kehancuran kembali mereka. Dalam firman Allah yang berbunyi, "Jika kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain, untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisannya apa saja yang mereka kuasai." Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat ini orang-orang Yahudi akan merasakan kembali kehancuran mereka, seperti janji pertama Allah. Kesengsaraan rakyat Palestina atas penindasan bangsa Yahudi, yang juga dikenal Zionis itu akan segera berakhir. Seorang jurnalis senior otoritas Palestina memprediksi suatu hari nanti Israel akan dibom nuklir oleh seseorang yang marah karena kesombongan negara Yahudi tersebut. Dia tidak akan peduli jika hal itu benar-benar terjadi pada Israel. "Saya percaya bahwa kegemaran sayap kanan telah menyebabkan Israel kehilangan akal, dan itu akan membayar harga untuk semua yang terjadi. Saya percaya bahwa ini tidak tergantung pada rudal Iran," kata jurnalis bernama Nasser Al-Laham itu dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Ma'an yang videonya diunggah di media sosialnya beberapa waktu lalu. Lebih jauh, tampaknya Israel ingin dimusnahkan oleh rudal nuklir. Mereka dapat terus menganggap diri mereka orang terkuat, tetapi suatu hari, seseorang yang marah akan datang dan menjatuhkan bom nuklir pada mereka, dan kita akan bangun dan tidak menemukan orang yang akan mengatakan, "Boker Tov," ujarnya, yang dilansir Israel National News.